Jenis karangan. Apa itu karangan? Disimpulkan bahwa yang dimaksud karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Bentuk-bentuk karangan dan tujuannya. Karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu karya tulis yang menggambarkan dan melukiskan suatu objek atau benda kepada para pembaca, seolah-olah merasakan, melihat, dan mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Tujuan karangan deskripsi: agar orang yang membacanya seolah-olah dapat melihat sendiri benda yang diceritakannya tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi: melukiskan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca, melibatkan observasi panca indera. Metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk karya tulis yang berupa serangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Tujuan karangan narasi: memberikan informasi untuk menambah pengetahuan, memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, dan memberikan pengalaman kepada pembaca. Ciri-ciri karangan narasi: menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah sebuah karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan sebuah informasi kepada pembaca sejelas-jelasnya, sehingga pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan secara rinci terhadap sebuah kejadian. Ciri-ciri karangan eksposisi: menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembacanya. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi, tidak berusaha memengaruhi pembaca, dan menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan penulis agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Tujuan karangan argumentasi. Tujuan paragraf argumentasi adalah untuk membuat pembaca yakin atau terpengaruh agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi: terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh, maupun grafik. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Tujuan karangan persuasi:
Tujuan paragraf persuasi adalah untuk membujuk atau mempengaruhi atau meyakinkan pembacanya agar mempercayain dan melakukan apa yang penulis sampaikan di dalam paragraf. Ciri-ciri karangan persuasi. Karangan ini bersifat mengajak para pembacanya. Biasanya, banyak ditemukan kata-kata yang bersifat mengajak seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Ciri-ciri karangan yang baik. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kesatuan dan organisasi, aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya, dengan kata lain kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Langkah-langkah untuk menyusun karangan. Menentukan tema dan judul tema adalah pokok persoalan. Mengumpulkan bahan sebelum melanjutkan menulis. Menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, maka perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Membuat kerangka karangan. Menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasa yang lebih fokus dan terukur. Fungsi kerangka karangan. Memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis. Memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan. Membantu menyeleksi materi yang penting maupun yang tidak penting.